izin Allah, Apanya yang di ujung tanduk? kehidupan kami yang Secara ekonomi? bukan. Kalau ekonomi waktu itu semuanya terpenuhi, Oke. tapi yang tidak mudahnya adalah menyatukan hati. Oh, harmoni. Iya, yang siapa itu Nasrullah gitu. Iya, iya. Motivator siapa yang saya nggak kenal di Indonesia? Kamu Hmm. belajar sama siapa? Ini bagus ini. Cuman ya namanya laki-laki kan gengsi ya, ngomong kepada istrinya belajar ilmu magnet rezeki, kami bisa punya quality time satu keluarga. Allah, ini malah jadinya sekarang quality time-nya Iya. banyak ya. Banyak. Bahkan Dan sekarang ini diajak semuanya, boleh nggak? Sekarang diajak semua ke Eropa nih. diajak semua alhamdulillah. Allah. Wasilah ya. punya istri soleha Pak Nas. Masya Allah. Ini Kami bisa umroh ya sekeluarga di Masya bulan Ramadan Allah. dan atas izin Allah. Betul-betul tiap tahun. Iya, alhamdulillah. Subhanallah, itu luar biasa kan. keuntungannya Dinarnya bisa beli masih mobil ada. baru. Ya, kenaikan dinarnya bisa beli mobil baru. Mobil Innova Zenith. Oh, Very Masya cute. Allah. Iya, Ya. hadiah buat suami. Masya Ini hadiah Allah. dari Bu Mice ke Iya. Pak Arif. Iya. Subhanallah. Ih, keren banget nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ada di Brussels, Belgia ya. Sekarang ini ada di Grand Place atau alun-alunnya kota Belgia bersama dengan Pak Arif dan Bunda Mice ya. Alhamdulillah, mereka adalah para pejuang keajaiban dan pensyiar dinar, dan seperti yang kita ketahui bersama, Pak Arif bahkan sekarang ini ya beliau sebagai Ketua Yayasan Magnet Rezeki Indonesia ya. Insya Allah. Pertama saya mengucapkan selamat dulu Bunda Mice karena mendapatkan top 3 ya di WR Summit Eropa ini ya. Nah, boleh nggak tahu di sini siapa yang pertama kali kenal ilmu magnet rezeki pertama kali? Oh ya, boleh nggak mic-nya ke Bunda Mice? Oke. Ya, gimana Bunda Mice? Pertama kali mengenal ilmu magnet rezeki itu dari buku, Ustaz. Saya dulu memang saya suka baca buku. Saya suka Oke. baca buku dan saya selalu mencari-cari buku untuk referensi kehidupan. Sehingga saya menemukan atas rekomendasi teman juga waktu itu. Saya baca buku Rahasia Magnet Rezeki, buku kesayangan kita semua. Masya Allah, dari situ mulai saya merubah semua yang ada dalam kehidupan saya. Pelan-pelan. Yang tadinya saya kira ini nggak mungkin. Udah sampai di ujung tanduk rasanya waktu itu. Tapi atas izin Allah, Apanya yang di ujung tanduk? kehidupan kami yang Secara ekonomi? bukan. Kalau ekonomi waktu itu semuanya terpenuhi. Oke. Tapi yang tidak mudahnya adalah menyatukan hati. Oh, harmoni. Iya, karena suami Oh, saya pernah di fase itu Pak Arif? Iya. Nggak nyangka ya? Masya Allah, suami saya tuh di entertain, Oke. saya di ilmu pasti, di kedokteran. Kedokteran. Di medis tuh orangnya kan pasti ya. Pasti aja ya. Iya, nah di situ di titik itu kami pernah berada di ujung tanduk dan saya menemukan buku ini sebagai sebuah jawaban dari Allah. kehidupan Masya Allah. atas izin Allah. Masya Allah. Masya Allah, Terima alhamdulillah. kasih Ustadz, semoga menjadi amal jariah sepanjang hidup. Ya, alhamdulillah, amin. Nah, setelah itu apa yang terjadi Bunda? Saya terus mempelajari. Saya dulu mempelajarinya. Saya ikut kelas mulai dari yang dari Ustadz dulu kecil waktu itu, mungkin ingat di sebelah BRI ya. Oke. Itu ikut. Nah, terus sampai saya coba ajak suami, dan seperti biasa Suami mau? Suami saya bekerja malam, pulang pagi. Sementara Iya. saya pagi Agak bekerja. dideketin ini ya. Sementara saya pagi bekerja, Ya. pulang sore. Jadi kami jarang bertemu. Oh, Masya Nah, Allah. jadi waktu itu suami saya ajak ikut kelas Magnet Rezeki. Beliau bilang, siapa itu Nasrullah gitu. Iya. Saya Karena beliau sudah IO besar waktu itu ya. Masya Allah, astagfirullah, maafin ya Ustadz suami saya. Dan waktu itu juga saya tuh motivator siapa yang saya nggak kenal di Indonesia. Kamu belajar sama siapa? Terus daripada berdebat, ya sudah. Waktu kami ada usaha, ada konveksi. Saya bilang, saya hari ini nggak ada karyawan, saya mau buka pameran di sebuah seminar di gedung itu. Tolong bantu saya angkat barang-barang untuk loading gitu. Oh, itu dia ininya. Cara saya untuk mengajak beliau waktu itu. Iya.
tujuan utama saya adalah ngajak beliau untuk melihat ini seminar Di mana Magnet waktu itu Rezeki ya? di BPPT. BPPT, iya. Waktu itu ada 1.000 orang ya. Iya, 1.000 orang. Terus setelah itu sebelumnya kita juga udah pernah ketemu ya Ustadz. Waktu itu waktu umroh bareng. Nah, waktu itu sama Ustadz juga. Saya cari tahu. Akhirnya saya suka ini. Ini jalan keluar dari persoalan hidup saya. Kata saya, ilmu ini. Akhirnya saya ajak suami dengan segala keterpaksaan ya. Jadi ibu-ibu yang di luar sana yang menyaksikan ini, kalau suaminya agak terpaksa-paksa dikit nggak apa-apa lah ya. Dipaksa. Terus habis gitu ternyata saya udah nggak dapat slotnya. Saya bilang kayak gitu kan, kaget juga ya, kita nggak beneran mau ada pameran, ternyata alasannya mengajak pameran. Setibanya di situ suami saya ngeliat-liat ke dalam dan menyaksikan dari jauh gitu. Dan hari berikutnya sekretaris suami saya namanya Mbak Sheila ya waktu itu ya. Mbak Sheila itu nanya BBM saya waktu itu, Bu, ini buku beli di mana ya? Bapak minta tolong cariin buku ini gitu. Allah. Waduh, kata saya gitu, cepat-cepat nih, ini kamu beli di sini gitu. Iya, Ternyata suami kena saya tuh. beli bukunya dan baca di kantor, nggak mau di rumah. Setelah itu setiap perjalanan kita misalnya mau pergi kemana sama anak-anak, di mobil itu saya selalu setelkan audionya Ustadz. Sebelum tidur ya mau beliau matiin, beliau keluar ke ruang tamu, saya setel di ruang tamu, beliau di kamar, setel di kamar gitu. Ternyata perjuangannya sampai Masya Allah. sebegitunya ya. Lebih lagi Ustadz, lebih banyak tapi lebih nggak dari bisa. yang bisa diceritakan Iya, ini nggak ya. bisa diceritakan. Oke. 1,5 boleh nggak? Mic-nya ke Pak Arif. Waktu itu apa rasanya Pak Arif ya? Agak dekat aja. Ya. Jadi waktu di BPPT saya karena memang sudah ada pengalaman banyak untuk di dunia training. Iya. Jadi alhamdulillah saya melihat kok ini agak unik trainingnya, dan saya lihat karena memang saya banyak belajar juga di luar dunia training, dunia motivasi. Saya lihat ini bagus ini. Cuman ya namanya laki-laki kan gengsi ya, ngomong kepada istrinya, ditanya di luar gimana ya, biasa aja saya bilang. Tapi di luar itu saya pelajari semuanya, bukunya beli, kemudian saya dengarkan audionya di Telegram. Hari itu saya nggak pernah ada Telegram, saya install Telegram dan saya pelajari di audio-audio dari audio-audio yang di Telegram. Dari situlah pelan-pelan saya belajar ilmu magnet rezeki. Masya Allah. Perasaannya apa Pak Ari pada saat itu dipaksa sama istri itu? Apa perasaannya? Kan sebagai seorang suami yang punya ego itu gimana tuh? Sebenarnya awalnya ya saya agak kesal ya waktu ngantar pakai mobil masuk gedung BPPT. Beliau nggak ngomong kalau ini adalah seminar magnet rezeki. Cuma saya pas masuk gedung BPPT saya ngelihat ini umbul-umbulnya, spanduknya udah magnet rezeki. Saya bilang, wah perasaan saya nggak enak nih. Tapi di luar itu saya karena memang jiwa saya jiwa event gitu, hanya tujuannya mau lihat eventnya, melihat ke dalam. Ternyata ya banyak belajar juga dari Pak Nas waktu itu ilmu magnet rezeki. Dan ternyata memang waktu itu ya jurus LOP lah ya, Law of Projection ya. Jadi kliknya di jurus LOP itu ya. Betul. Terus Pak Arif kan setelah itu titik baliknya tuh di event yang mana? Kan udah BPPT, baca buku, dengar audio, terus mungkin gongnya tuh di mana? Setelah pulang dari itu 2 pekan ya saya belajar di ini, kemudian saya nanya di mana belajar lagi kepada Pak Nasrullah, saya tanya kepada istri. Nah di dalam hati istri sebenarnya udah seneng tuh, dan akhirnya didaftarkan untuk ikut camp ke-10. Waktu itu saya ajak anak saya, kakak Siti, yang waktu itu masih usia 11 tahun ya, kelas 6 SD ya. Jadi kita bertiga ikut camp ke-10, dan alhamdulillah keajaiban pertama saya ketika itu anak saya ranking, sebenarnya anak saya sudah ranking kelas 1 sampai kelas 4. Cuma pas kelas 4 semester 2 itu sampai kelas 5 kelas 6 nggak ada ranking, turun drop gitu. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Pas ikut camp anak saya ada tuliskan di situ di keramik
nilai UN tertinggi dan alhamdulillah Subhanallah, Anda merinding. 2 bulan setelah camp ikut ujian nasional di kelas 6 anak saya nilai UN-nya yang tertinggi ya UN-nya tertinggi alhamdulillah. di sekolah itu Ya, ya, Masya Allah. Ya, Se-Jakarta Timur bahkan. Se-Jakarta Timur. Allah karim, Masya Allah ya. Jadi Ya. setelah itu akhirnya jadi jauh lebih percaya dong. Dari situ mulai tambah yakin dan kemudian walaupun saya nggak ada belum ada ini dan setiap camp alhamdulillah akhirnya ikut Kita ikut. setiap Oke. camp bahkan sampai ke Pekanbaru Pak Nas kita kejar sampai ke Jogja kita kejar Allah, juga. Masya Allah. Gitu. Jadi pantas ya beliau jadi ketua Yayasan Magnet Rezeki Indonesia ya. Alhamdulillah. Nah, jadi lagi podcast ya. Nah, jadi setelah itu gitu ya, kan Pak Arif akhirnya jadi terjunnya sangat Ya. luar biasa ya. Selain anak yang berprestasi gitu kan, keajaiban apa yang paling besar menurut Pak Arif? Sepanjang belajar ilmu magnet rezeki alhamdulillah menjadi keajaiban terbesar dalam keluarga kami yaitu kami bisa umroh ya satu keluarga walaupun Masya Allah. dulu mungkin kalau mau umroh ya umroh aja satu-satu gitu nggak pernah Iya. bisa sendiri-sendiri ke luar negeri juga sendiri-sendiri dan alhamdulillah Iya. sejak belajar ilmu magnet rezeki kami bisa punya quality time satu keluarga Allah, ini malah jadinya sekarang quality time-nya Iya. banyak ya. banyak Bahkan Dan- sekarang ini diajak semuanya, boleh nggak sini ke sini semuanya? Masya Allah, nih keluarganya ya hadir semua di sini ya. Yusuf di sini gitu. Nah ini sana ya, Masya Allah ya. Sekarang diajak semua ke Eropa nih. diajak semua alhamdulillah Allah. Wasilah ya. punya istri soleha Pak Masya Nas. Allah. Ini bagian dari mempraktekkan jurus terumbu karang. Terumbu karang. Dan Ya. akhirnya ya, dan ini kayak apa ya? Kayak 180 derajat ya. Betul. Yang tadinya diambang gitu ya. Iya betul. di- Sendiri-sendiri dulu Ya. kehidupannya. Hmm, Jadi Masya kami Allah. jalan sendiri-sendiri. Mm-mm. Bahkan kerja pun nggak boleh istri ikut gitu. Nggak boleh ini, nggak boleh. Gitu. Jadi semua sendiri-sendiri. Istri Iya. kerja juga sendiri gitu. Iya, iya, Punya iya. uang sendiri-sendiri gitu. Nggak pernah Hmm. ada komunikasi yang nyaman lah. Gitu. Siap. Dan alhamdulillah sejak Magnet Rezeki kami ya 5 tahun berturut-turut ini kami bisa umroh ya sekeluarga di Masya bulan Ramadan Allah. dan atas izin Allah. Berturut-turut tiap tahun. Iya, alhamdulillah. Subhanallah, itu luar biasa keajaibannya ya. Ya, masya Masya Allah. Allah. Oke, nah setelah itu ya kita launching satu produk gitu ya untuk menguatkan gitu ya ekonomi umat itu yaitu Dinar Khairul Razikin. Dan setelah itu kayaknya gaspol kayaknya nih Bu Mice ya. Ya. Nah boleh nggak diceritakan Iya. gitu ya? Saya memang waktu itu ya suami bilang ini Pak Nas ngajakin kita nih ini dinar gitu. Saya bilang waktu itu kami juga di ujung tanduk gitu. Saya ambil istilah ujung tanduk ya karena waktu itu benar-benar kita waktu itu COVID. Ya. Ya, kalau ini sekarang ujung tanduk finansial. Iya ini ujung Karena tanduk. sebelumnya itu suami punya usaha. Iya punya Tapi usaha. pas COVID, Pas COVID itu usaha harus gulung tikar. Karyawannya Pak Arif itu harus dirumahkan. Oke. Dan saya ada konveksi. Ya. Itu juga ada karyawan-karyawan yang harus dibayar terus, yang harus dibayar terus. Dan itu kami udah nyerah, terjual aset berupa rumah, mobil. pokoknya banyak lah Iya, barang-barang iya. berharga itu terjual untuk merumahkan para karyawan-karyawan gitu, Ustaz. Allah. Itu tersisalah dari itu semua uang 200 juta. Oke. Uang 200 juta kami belikan itu ke dinar Dinar Khairul Razikin. dinar Khairul Razikin. Masya Allah. Dan itu Masya Allah atas izin Allah kami bertahan cuma 5 tahun simpan itu udah simpan lupakan gitu. Oh itu tekniknya ya? Iya, Simpan, lupakan. Simpan lupakan. Jangan ingat-ingat. Kadang ada juga nih Ustaz, udah punya dinar, dikit-dikit ngelihatnya ke dinar ya, aku punya dinar ya, aku punya Iya. dikit pengennya enggak. Kalau prinsip saya simpan lupakan. Gitu, simpan lupakan, kan bisa diingat-ingat kita Sekarang udah punya 200 juta itu sekarang mungkin sudah bernilai 700 jutaan, tapi bahkan lebih-lebih dari itu karena ada hal lain ya. atas izin Allah Ustaz. Itu kemarin suami saya kan mobilnya paling tidak bagus tuh di MR, jadi dikasih kado ulang tahun itu dari keuntungan dinarnya masih ada, tapi keuntungannya bisa Dinarnya beli masih mobil ada, baru, ya kenaikan dinarnya bisa beli mobil baru. mobil Innova Zenith Oh seri Masya Q. Allah. Iya, Ya. hadiah buat suami
Masya Hadiah Allah. dari Bu Mice ke Iya. Pak Arif. Iya. Subhanallah. Ih, keren banget nih ya. Masya Allah. Nah, setelah itu Bu Mice kan membina SBMR ya. Mm-mm. Membina SBMR di seluruh Indonesia. Ada berapa sekarang SBMR-nya? Menuju 1000 Ustaz. 1000 orang, doain ya, hampir Ustaz. 1000 ya, Menuju. Masya Allah, Insya Allah. Ya, dan ini 1000 orang ini adalah orang-orang yang telah terselamatkan hatinya, hartanya, gitu ya. Tuh di antara mereka yang bagi Bu Mice tuh kayak tersentuh sekali gitu. Ya, jadi beliau ini minta maaf ya. Dulunya tuh sukanya tuh minjem, ngutang, benar-benar Amanah. ngutang amanah gitu ya. Kalau Iya, bahasa manut kitanya di mana rezekinya. rezeki itu suka banget beramanah di mana-mana gitu. Karena memang kehidupan beliau tuh tidak mudah. Iya, Tukang sapu jalan. tukang sapu Tukang jalan. sapu jalan pegawai di di DKI, cuma uangnya itu gajinya belum datang tapi udah harus habis gitu loh. Udah Jadi harus sebelum gajian uangnya udah Udah habis habis. sehingga dia harus minjem atau Iya, ngutang. Iya, nah gitu. Nah itu Masya Allah ya, itu sekarang kehidupannya berubah semenjak beliau mulai belajar ilmu, tentunya belajar ilmu magnet rezeki, dan juga beliau mulai merubah mindset dengan dinar. Iya. Merubah mindset dengan dinar bahwa sebenarnya bukannya Allah tidak memberikan rezeki kepada beliau, tapi caranya beliau yang tidak tepat dalam memperlakukan rezeki itu. Sehingga sekarang kehidupannya jauh lebih baik dibanding 5 tahun yang lalu. Setelah mempelajari ilmu magnet rezeki dan menyelamatkan asetnya ke dinar khairul Ke rezeki. dinar rezeki. Tadinya mulai dari minus, Mm-mm. gabung menjadi sahabat bisnis magnet rezeki, punya penghasilan waktu itu, keuntungannya meskipun berapa itu dikumpulin ke saya tuh, nih saya baru jualin misalnya 1/4 dinar, uangnya simpan dulu ya. Nah itu nanti uangnya itu dititip, nanti uangnya itu saya konversikan ke MR Gold. Tiba-tiba setelah beberapa bulan beliau sudah punya dinar. Masya Allah. Dengan hasil beliau menawarkan dinar ini ke orang lain gitu. Masya Allah. Itu satu di antara 1000 orang yang beliau bina, dan ini Sebenarnya ya, banyak juga lagi. ya masih banyak yang lain. Cahaya yang melahirkan cahaya yang lain, ya, cahaya yang menerangi cahaya yang lain. Subhanallah, terima kasih banyak Bu Mice. Mungkin sedikit dari Pak Arif. Pak Arif sekarang memimpin lebih dari 600 sertifikat trainer magnet rezeki di seluruh Indonesia. Ya, apa rasanya nih Pak Arif? Dan juga mungkin closing statement karena kita mau foto bersama dengan para pemenang kita juga. Baik, sebenarnya ilmu magnet rezeki adalah pola yang memang selama ini dicari di dalam kehidupan kita ya. Jadi bagi teman-teman di luar sana, silahkan dapatkan ilmu ini dimanapun Bapak Ibu berada, di wilayah manapun, karena setiap bulan kami insya Allah ada hadir di tengah-tengah teman-teman semua di seluruh Indonesia, di lebih dari 100 titik, dan kami bisa syiar ilmu magnet rezeki, syiar keajaiban kepada teman-teman semua, dan bisa mendapatkan ini supaya teman-teman juga bisa belajar seperti kami dan berubah kehidupannya tentunya. Alhamdulillah ya, dan hari ini sangat spesial sekali ya, kita bersama dengan keluarga yang sangat menginspirasi. Pasti bangga ya dengan orang tua ya yang seperti ini. Mudah-mudahan semua yang menonton tayangan ini mendapatkan inspirasi dan mendapatkan keajaiban ya. Yuk kita sama-sama slogan kita, apapun bisnisnya, magnet rezeki ilmunya, dinar KR tabungannya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu magnet rezeki?